Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara mahasiswa jurusan PSA Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijogo yang mengambil mata kuliah Ulumul Quran kepada saya ucapkan selamat. Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang definisi dan anatomi Al-Quran. Baik, langsung saja kita bahas definisi dan anatomi Al-Quran. Apa saja yang akan kita bahas? Ini Al-Quran itu ada definisinya. Kemudian nanti nama-nama Al-Quran. Kemudian anatomi Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah Makkiyah dan Madaniyah. Yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini ada 4 hal yang ada pada Al-Quran. Baik, untuk yang pertama kita akan berbicara tentang pengertian Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Nah, ini. Apa Al-Quran itu? Berarti nanti ada 2 hal, yaitu menurut bahasa secara etimologis dan menurut istilah atau secara terminologis. Al-Quran ada banyak teori atau banyak pendapat secara etimologis. Yang pertama, ada pendapatnya Imam Syafi'i bahwa Al-Quran itu isim alam murtajal. Maksudnya isim alam murtajal adalah memang kata itu dibuat untuk menjadi nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu alam murtajal. Tidak ada arti. Tidak memiliki arti khusus secara bahasa. Ya memang itu untuk nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau isim alam itu atau nama itu kan ada istilah dalam bahasa Arab, alam murtajal dan alam mangkul. Kalau alam mangkul itu sebelum menjadi nama sudah memiliki arti. Contohnya umpamanya ada orang namanya Muhammad. Muhammad itu isim maf'ul dari hammada yuhammidu yang memiliki makna orang yang dipuji. Nah, kemudian dibuat nama menjadi Muhammad. Nah, itu namanya alam mangkul. Kalau alam murtajal itu sebelumnya tidak punya makna. Contohnya umpamanya Zainab. Zainab itu artinya apa sebelum menjadi nama? Enggak ada. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga banyak alam murtajal atau alam mangkul. Kemudian menurut Al-Asy'ari itu Al-Quran itu isim mustaq dari kata korona yang mempunyai makna jamaah. Maksudnya adalah dari kata korona yang artinya mengumpulkan. Jadi korona menjadi Quran. Nah, itu menurut Al-Asy'ari. Artinya Al-Quran mengumpulkan. Mengumpulkan apa ya? Mengumpulkan ayat-ayat, surat-surat dan seterusnya. Atau segala sesuatu terkumpul dalam Al-Quran karena memang Al-Quran itu mencakup segala hal untuk kehidupan manusia. Kan begitu. Kemudian Al-Farra menyatakan bahwa sama, ini bukan isim alam murtajal tapi isim mustaq dari Al-Qara'in. Al-Qara'in itu jamaknya Al-Qarinatu. Al-Qarinatu.
Qarinah bukti. Al-Quran sebagai bukti. Nah, begitu. Nah, Al-Qarain kemudian Al-Quran. Begitu. Kemudian Az-Zujjaj beri pengertian Al-Quran itu isim sifat. Isim sifat yang berwazan fu'lan dari al-qar'u. Al-qar'u qara'a, al-qar'u diwazankan fu'lanu atau fu'lan, ya. Fu'lan ini kemudian menjadi qara'a Quran. Nah, ini isim sifat yang artinya yang mengumpulkan. Al-Lihyani dan jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu masdar berwazan fu'lan dari fi'il madhi qara'a, membaca. Membaca, qara'a membaca, qara'a yaqra'u masdarnya Quran, wazannya fu'lan, menjadi bacaan atau yang dibaca. Dengan makna maf'ul. Maf'ul berarti yang dibaca. Sesuai dengan ayat Al-Quran pada surat Al-Qiyamah 17-18. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'an. Ini pengertian ini bisa Anda lihat dalam Al-Itqan halaman 116. Ya, itu ya. Jadi ini secara etimologis banyak pendapat tentang makna secara bahasa atau etimologis tentang Al-Quran. Kemudian kita menuju kepada pengertian Al-Quran secara terminologis atau istilah. Ini ternyata juga banyak pendapat. Melihat siapa yang berpendapat sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Kalau al-mutakallimun atau teologis, orang-orang ahli tauhid, ahli kalam, Al-Quran itu kalam Allah yang qadim, bukan makhluk, terbebas dari sifat kebendaan. Ya. Jadi kalam Allah yang qadim artinya yang tidak ada awalnya dan bukan makhluk. Ya. Bukan makhluk artinya tidak seperti yang dinyatakan oleh Mu'tazilah di mana Al-Quran itu makhluk. Nah ini kalam Allah yang qadim dan bukan makhluk. Allah itu memiliki kalam, bukan makhluknya Allah tapi kalamullah. Terbebas dari sifat kebendaan, artinya bukan benda. Lah apa yang tertulis itu mushaf. Ya, itu mushaf Al-Quran. Itu bukan Al-Quran. Tidak ada tulisan, tidak ada suara. Nah ini silakan nanti Anda bisa berbicara panjang dalam hal ini, tentang hal ini di ilmu kalam. Ya, jadi ini al-mutakallimun khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang qadim, yang tidak ada batas awalnya, bukan makhluk dan terbebas dari sifat kebendaan. Tidak ada suara, tidak ada tulisan, tidak berupa benda dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Quran istilahi menurut ahli usul, ya, usul fikih, al-usuliyun, para fuqaha, para ahli bahasa menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Nah, itu menurut para usuliyun, ahli fikih dan para ahli bahasa. Masih ada beberapa pengertian tentang apa itu Al-Quran secara istilah. Ada yang beri pengertian yang sangat pendek, ya,
Yang pertama itu Al-Quran wal kalam al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma begitu. Al-Quran adalah kalam, maksudnya adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup seperti itu aja. Ada yang memberi pengertian agak panjang. Al-Quran adalah Al-Quran huwal kalamul mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawat. Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacanya dianggap ibadah. Nah, ini yang lumayan lebih panjang daripada yang pertama. Ada yang lebih panjang lagi. Ahmad Yusuf Qasim menyatakan Al-Quran huwal kalamul mu'jizu al-munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Ya. Al-Quran adalah, ini ada tambahan tadi. Ya, ada tambahan aja. Di situ ada al-maktubu fil masahifi dibanding di atasnya. Yang tertulis di dalam mushaf-mushaf al-manqulu bitawaturi yang diriwayatkan dengan cara mutawatir. Yang terakhir sama, hanya tambahan 2, al-maktubu fil masahifi dan al-manqulu bitawaturi. Ada lagi Ali As-Sobuni malah panjang lagi, lebih panjang lagi. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril al-maktubu fil masahif al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Ya, itu menurut Ali As-Sobuni. Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah, dengan perantaraan Al-Amin Jibril, malaikat Jibril yang terpercaya. Al-maktubu fil masahifi, hampir sama dengan yang atas, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf. Al-manqulu ilaina bitawaturi, ya hampir sama dengan di atas tadi, yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawati, sama dengan ini, yang membacanya dianggap ibadah. Terus al-mabdu'u bi suratil Fatihati, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, dan di awal makhtumu bi suratin Nasi, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini pengertian Al-Quran secara terminologis, dan Anda boleh mengambil salah satunya, tapi paling tidak adalah yang paling pendek, yaitu Al-Quran huwal kalamul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian Al-Quran, baik pengertian secara bahasa etimologis maupun secara istilah atau terminologi. Baik, itu untuk Anda pahami dengan baik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang nama-nama Al-Quran. Ini kalau sudah ditanya, apabila Anda ditanya, sebutkan, disuruh menyebutkan sebagian nama-nama Al-Quran apa saja coba yang pernah Anda ketahui. Nah ini, kalau di kelas akan saya suruh nyebutkan. Tapi karena ini tidak di kelas, ya tidak saya suruh nyebutkan dulu langsung. Ini bisa kita lihat. Coba kita lihat pada surat Ad-Dukhan ayat 1 dan 2. Hamim wal kitabil mubin. Namanya Al-Quran itu Alkitab. Di samping Al-Quran, Alkitab. Kemudian nama yang kedua ada Al-Furqan. Ya.
Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Surat Al-Furqan. Ya, di sini yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Nah, Al-Furqan ini Al-Quran, hambanya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada az-zikr. Ya. Ada az-zikr. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Pada surat Al-Anbiya ayat 50. Ini adalah zikr yang penuh berkah. Ini adalah zikr yang penuh berkah yang kami turunkan. Nah, ini kami turunkan berarti ya zikr ini Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran. Zikrun mubarak. Kemudian ada nama yang lain, Al-Burhan. Ini pada surat An-Nisa 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Nah, di sini nih. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, telah datang pada kalian burhan dari Tuhan kalian. Burhan ini maksudnya adalah Al-Quran. Ada lagi tanzil. Burhan itu bukti. Kalau zikr tadi sebagai pengingat. Kalau Al-Furqan itu artinya pembeda. Kalau Alkitab jelas. Kalau at-tanzil, tanzil itu artinya yang diturunkan juga. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Asy-Syu'ara ayat 192. Nah ini kata tanzil ini dia adalah dan sungguh dia itu yang diturunkan oleh Tuhan seluruh semesta alam. Nah ini tanzil ya, yang diturunkan tanzil. Dan kalau kita lihat sebenarnya nama-nama Al-Quran banyak yang bilang malah lebih banyak lagi. Ada yang bilang lebih dari 90. Ya. Ada yang menghitungnya lebih dari 90 nama-nama Al-Quran. Nama-nama yang lain, wah ini bisa kita lihat dan bisa Anda lihat di sini. Ada Alkitab tadi sudah ada Al-Quran, Al-Kalam, An-Nur, Al-Huda, Ar-Rahmah, Asy-Syifa, dan seterusnya. Ini semua tertulis dalam Al-Quran. Ada Al-Mau'izah, ada Al-Karim, Al-Ali, ada Al-Hikmah, ada Al-Hakim, ada Al-Muhaimin, ada Al-Mubarak, ada Al-Habl, As-Sirat, As-Siratul Mustaqim, As-Siratul Mustaqim, ada Al-Qayyim, ada Al-Fasl, An-Naba'ul Azim, Ahsanul Hadith, dan seterusnya ada Al-Wahyi, ada Al-Mathani, Al-Arabi, Al-Qaul, dan seterusnya banyak sekali. Silahkan nanti ini file ini nanti akan saya kasihkan kepada Anda. Ya, itu nama-nama Al-Quran. Jadi nama-nama Al-Quran tidak hanya satu tapi banyak dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Ini yang kedua sudah selesai setelah pengertian dan nama-nama Al-Quran. Pengertian dan nama-nama Al-Quran. Kemudian sekarang kita akan berbicara tentang anatomi Al-Quran. Anatomi sebagaimana yang sudah saya sampaikan ini hanya sebagai kias, analog saja. Al-Quran bagikan sebuah tubuh. Tubuh itu memiliki anggota tubuh. Anatomi seperti anatomi tubuh ini untuk memudahkan kalian ya, mudahkan kalian. Yang jelas Al-Quran itu ada surat, di dalam surat ada ayat, nanti di dalam ayat ada apa lagi ya, mesti ada kata dan seterusnya. Baik, kita hanya akan berbicara tentang surat dan ayat saja ya. Yang pertama ayat dulu. Yang akan kita bicarakan dua hal, yaitu pengertian ayat dan urutan ayat. Untuk pengertian ayat
ada pengertian secara bahasa, ya, ada pengertian secara istilah. Pengertian ayat secara bahasa bisa dilihat dari Al-Quran sendiri. Ya, dari Al-Quran sendiri. Pada surat Al-Baqarah ayat 211, ayat itu artinya mukjizat. Ya, ayat itu artinya mukjizat. Nah, kemudian ada ayat memiliki makna alamat. Alamat bukan alamat bahasa Indonesia, tapi tanda. Ya, pada Al-Baqarah 248. Kemudian ayat juga punya arti ibrah, pelajaran. Nah, i'tibar. Ini pada surat Al-Baqarah 248 juga. Kemudian ayat juga mempunyai arti amrun ajib. Sesuatu yang sangat indah. Yang mengherankan pada surat Al-Mu'minun ayat 50. Ada ayat juga secara bahasa mempunyai makna burhan wa dalil, ada pada surat Ar-Rum ayat 22. Burhan wa dalil maksudnya adalah bukti. Dalil juga bukti. Ya, sebagai buktilah ayat liqaumi yatafakkarun dan seterusnya. Dan ini tentu saja makna secara bahasa yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi tidak semua kata ayatun dalam Al-Quran pasti memiliki makna ayat seperti yang kita pahami secara istilah ayat-ayat Al-Quran itu bukan. Itu ya. Ini secara etimologis. Kemudian secara istilah terminologis adalah sekumpulan lafaz yang memiliki permulaan dan akhiran yang terhimpun dalam sebuah surat Al-Quran. Nah, berarti lafaz-lafaz yang terkumpul yang memiliki permulaan dan memiliki akhiran, ada permulaannya, ada akhirannya, yang terhimpun dalam sebuah surat Al-Quran. Itu ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Nanti di sini memang kemudian ada ayat yang bukan kumpulan lafaz, tapi hanya huruf-huruf aja. Seperti tadi, umpamanya ada alif lam mim. Nah, itu sebagai pengecualian. Ya. Ini pengertian ayat. Kemudian tata urutnya gimana? Tata urut siapa yang mengurutkan ayat-ayat Al-Quran? Para ulama ijma. Sepakat para ulama bahwa urutan ayat Al-Quran adalah tauqifi. Tauqifi maksudnya adalah sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tauqifi. Sebab apa? Setiap kali malaikat Jibril datang membawa wahyu juga memberi petunjuk penempatannya. Oh, ini ayat ini tetapkan diletakkan di sini, diletakkan di sini. Kemudian baru ditulis oleh para sahabat penulis wahyu. Jadi ulama sepakat bahwa ayat, urutan ayat itu sudah petunjuk dan ketetapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun sudah dinyatakan oleh malaikat Jibril, tentu saja itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada setiap kesempatan Nabi membacakan Al-Quran. Juga Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril pada tahun terakhir hidupnya. Artinya urutan ayat Al-Quran itu sudah menjadi ketetapan karena memang Nabi Muhammad SAW
juga sudah melakukan tadarus, ya, tadarus, R-nya satu aja, bertadarus ya, dengan malaikat Jibril, sehingga kita tinggal mengikuti aja. Nah, itu untuk ayat, urutan ayat, gitu ya. Baik, ini ayat anatomi dari Al-Quran. Yang pertama ayat, kemudian yang kedua surat. Apa surat itu? Lah ini berarti pengertian surat. Surat itu ada berapa? Ini yang perlu mendapatkan jawaban dari kita. Kemudian bagaimana pengurutannya surat dalam Al-Quran? Nah, kamu memang udah sering mendengar, tapi coba sekarang untuk pengertian ini ya, suratun secara etimologis bahasa itu ada punya makna tempat pemberhentian. Nah, ini memang kemudian surat itu kayaknya berhenti di situ, berhenti. Kemudian ada punya makna suratun itu kemuliaan. Ada punya makna bangunan yang tinggi dan indah. Ada mempunyai makna tanda dan ada mempunyai makna tulang bangunan tembok. Itu juga makna surat. Tapi nanti secara etimologi seperti ini hanya orang Arab menggunakannya untuk makna-makna ini. Nah, sekarang kalau terminologis secara istilah adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan memiliki pembuka dan penutup. Ya ini. Ya, jadi ini perlu ditegaskan lagi bahwa sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri. Artinya di situ sudah tidak ada hubungan dengan sebelumnya maupun sudahnya secara langsung. Hubungan secara langsung. Berarti berdiri sendiri. Ibaratnya kalau Anda menulis paragraf, itu ya paragraf. Itu bisa dikatakan surat, atau mungkin bab, atau mungkin subbab, gitu ya. Jadi ini yang berdiri sendiri, memiliki pembuka. Ini yang penting ini. Ada pembuka, ada penutup. Ya. Ada muqaddimah, ada khatimah. Ada pembuka dan ada penutup. Nah ini kalau kita lihat, ya. Coba kalau kita lihat dalam surat tertentu banyak. Wadduha walaili idza saja, itu pembukanya. Kemudian mawadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Penutupnya apa? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Isinya yang mana? Nah itu ya. Ini ada. Nanti ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ulama. Asy-Syatibi itu kalau nggak keliru, beliau juga menyatakan bahwa Al-Quran itu ibarat satu karya yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ada pembuka dan ada penutup. Setiap surat ada pembuka dan ada penutup. Dan ini juga banyak penelitian yang menyatakan seperti itu. Bahkan kemudian keyakinan ini kemudian mereka meneliti mana pembukanya, mana penutupnya, mana isinya. Ya. Kalau saya contohkan satu lagi, umpamanya surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat itu wal-adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Nah, itu sebagai pembuka. Pembuka apa? Di situ Allah bersumpah dengan kuda perang. Dan kuda perang yang menyerbu di waktu subuh yang sangat heroik, kemudian menakutkan sekali. Isinya apa? Ya setelah itu
Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu isinya. Ternyata manusia itu sebagai cinta dunia. Kemudian penutupnya adalah afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Bahwa penutupnya itu apa? Kejadian apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, yaitu setelah mereka atau setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, ini ternyata pembuka, isi dan penutup tetap ada hubungan. Ternyata pembukanya itu tadi juga hubungannya dengan penutupnya sangat-sangat erat. Apa? Kiamat itu digambarkan seperti, ini ada gambaran agar orang-orang lebih paham, ini seperti pada waktu subuh masih gelap, terjadi serangan yang tiba-tiba dengan kuda perang yang sangat-sangat menakutkan dan lain-lain, akhirnya orang menjadi kacau balau, ketakutan semuanya. Itulah kiamat, kejadiannya akan tiba-tiba. Ya. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Pembagian surat. Surat itu ada dibagi menjadi 4 oleh para ulama ulumul Quran. Ada surat At-Tiwal yang panjang-panjang, ada surat Al-Mi'un, ya ayatnya kurang lebih 100, ya 100 lebih sedikit. Kemudian ada Al-Mathani kurang dari 100, dan ada Al-Mufassal itu surat pendek. Ya, ini At-Tiwal yang panjang-panjang itu ada surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan Asy-Syu'ara. Al-Mi'un yang 100-an lebih sedikit itu ada surat Hud, ada surat Yunus, surat Yusuf, Al-Kahfi dan lain-lain yang jumlahnya 100 ayat lebih sedikit. Kemudian Al-Mathani itu kurang dari 100 ayat. Disebut Al-Mathani karena sering diulang dalam bacaan. Orang sering membacanya. Atau kalau orang dulu juga sering membacanya dalam sholat. Yaitu diantaranya surat Luqman, As-Sajdah, Al-Fath. Nah, kemudian surat Al-Mufassal. Surat yang pendek-pendek disebut karena banyak pemisah. Al-Mufassal itu yang dipisah-pisah artinya. Ya, banyak pemisahnya, banyak ayatnya, tapi pendek-pendek. Suratnya juga pendek, sehingga suratnya tidak panjang-panjang. Itu dimulai dari surat Al-Hujurat sampai akhir Al-Quran. Nah, untuk Al-Mufassal ini terbagi menjadi 3. Yaitu ada tiwal, ada ausat, ada qisar. Tiwal itu yang panjang. Yang surat pendek tapi panjang yaitu Al-Hujurat sampai Al-Buruj. Kemudian ausat itu yang tengah-tengah, At-Tariq sampai Al-Bayyinah. Kemudian qisar yang pendek-pendek itu Az-Zalzalah sampai dengan An-Nas. Tata urutnya gimana? Tata urutnya itu ada yang menyatakan bahwa itu adalah ijtihad sahabat. Ini pendapatnya Imam Malik, Qadhi Abu Bakar dan Ibnu Faris. Ini didasarkan kepada satu, mushaf pada masa Utsman berbeda satu dengan yang lain dalam arti urutan surat-suratnya. Kemudian Utsman merintahkan panitia penulis Al-Quran untuk mengurutkan surat Tiwal dan menjadikan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ke dalam surat ke-7 dan tidak memisahkannya dengan basmalah. Ini ada riwayat dari Abu Muhammad Al-Qursi. Ya. Ini ternyata Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat. Sehingga surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Ada yang menyatakan tauqifi, ini berdasarkan ijma sahabat terhadap mushaf Utsmani dan riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Hudzaifah As-Saqafi. Kemudian yang terakhir ini
sebagian tauqifi, sebagian ijtihad. Itu untuk surat. Selanjutnya akan saya tambahkan Makkiyah dan Madaniyah. Baik, langsung aja. Ini ternyata ada 4 teori dalam hal memberi pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu ada ayat yang Makkiyah dan ada surat yang Makkiyah. Madaniyah juga begitu. Ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Baik, akan kita lanjut nanti aja untuk permasalahan mana ayat surat Makkiyah dan Madaniyah. Teori pertama, mulahadzatu makanin nuzul. Teori ini berorientasi pada tempat turunnya ayat atau surat itu. Kalau turun di Mekah dan sekitarnya disebut surat atau ayat Makkiyah. Dan turun di Madinah dan sekitarnya disebut surat Madaniyah. Nah, ini teori ini kelebihannya jelas dan tegas. Apa? Ya, mana saja ayat atau surat yang turun di Makkah dan sekitarnya Makkiyah, yang turun di Madinah dan sekitarnya Madaniyah. Tapi ada kelemahannya, tidak mencakup seluruh ayat Al-Quran. Karena apa? Karena ada yang turun jauh dari Mekah, jauh dari Madinah. Dan ini ya, jadi tidak bisa mencakup keseluruhan. Kemudian teori kedua adalah mulahadzatu mukhatabin bin nuzul. Teori subjektif, artinya berorientasi pada subjek yang dituju. Siapa yang mendapatkan atau ayat itu berbicara kepada siapa. Nah ini, kalau ungkapannya pakai ya ayyuhal kafirun, ya bani Adam, itu Makkiyah karena bukan orang mukmin, tapi ya ayyuhalladzina amanu itu Madaniyah. Gitu. Ya. Jadi ini teori yang kedua subjektif, artinya berorientasi pada subjek. Siapa yang dituju ayat itu. Kelebihannya rumusannya itu lebih mudah dimengerti rumusannya. Tapi juga tidak mencakup seluruh ayat Al-Quran sebab tidak semuanya untuk ya ayyuhalladzina amanu atau tidak semuanya siapa yang akan dituju ungkapan itu. Ayat itu untuk siapa tidak harus seperti itu karena ya Al-Quran tidak kemudian mukhatabnya tidak disebut langsung banyak sekali. Kemudian teori ketiga yaitu teori historis, mulahadzatu zamanin nuzul. Ini berorientasi kepada waktu turunnya. Waktu turunnya. Berarti yang turun sebelum hijrah ke Madinah berarti Makkiyah. Yang turun setelah hijrah ke Madinah namanya Madaniyah. Nah ini, jadi pemisahnya adalah hijrah. Nabi hijrah ke Madinah berarti Madaniyah, sebelum hijrah berarti Makkiyah. Kelebihannya mencakup keseluruhan ayat Al-Quran. Kemudian ada yang terakhir teori konten analisis. Mulahadzatu ma tadammanatis surah. Ini isi yang terkandung dalam surat itu. Ini teori ini mendasarkan kriterianya pada isi ayat atau surat. Makkiyah berisi kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat yang masa lalu. Sementara Madaniyah berisi hukum, berisi hudud, pidana, faraid, warisan dan lain-lain. Hukum-hukum itu. Kelebihannya kriteria jelas sehingga mudah dipahami. Tapi kelemahannya pembedaannya tidak praktis. Jadi ini akhirnya para ahli ulumul Quran itu memilih yang ketiga ini, yaitu melihat waktu turunnya sebelum hijrah ke Madinah berarti Makkiyah, setelah hijrah ke Madinah berarti Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah seperti ayat yang turun pada Haji Wada dan lain-lain. Ya,
ini 4 teori tentang Makkiyah dan Madaniyah. Tanda-tandanya sekarang apa? Tanda-tanda Makkiyah itu apa saja? Ini biasanya kalau ada sajdahnya dalam surat itu berarti surat Makkiyah. Mengandung lafadz kalla. Kalau ada kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla saya'lamun dan lain-lain. Memakai kata ya ayuhan nasu. Itu Makkiyah. Kisah para nabi dan umat terdahulu. Makkiyah. Tanda loh ya. Kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali pada surat Al-Baqarah. Ini tanda-tanda bahwa surat atau ayat itu Makkiyah. Kemudian tanda-tanda Madaniyah apa? Mengandung kewajiban dan had. Ada kewajiban-kewajiban. Sebelum ke Madinah nggak ada kewajiban-kewajiban. Banyak kutiba alaikumusiyam, ya, aqimus sholah dan seterusnya. Had, ada hukuman atau ya hukuman-hukuman karena di Makkah belum ada hukuman. Kemudian berisi orang-orang munafik kecuali pada surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu Makkiyah. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu mesti Madaniyah. Berisi hukum muamalah, ya. Muamalah. Hubungan antar orang per orang dan perbuatan ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kalimat-kalimat usul serta ungkapan syariat. Usul maksudnya yang bersifat pokok-pokok. Kalau yang Makkiyah itu biasanya menggunakan kata atau kalimat yang sifatnya banyak majaz, banyak hal-hal yang bersifat metafor dan lain-lain. Juga ungkapan syariat. Nah, untuk yang terakhir tanda Madaniyah itu ayatnya panjang-panjang, tapi tidak semuanya panjang. Ini cak tanda. Ya, tanda itu ada paling tidak ada 6 tanda untuk ayat atau surat Makkiyah Madaniyah. Sehingga dengan begitu macam-macamnya Makkiyah itu ada surat, ini macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah, ada seluruhnya adalah Makkiyah. Makkiyah kulluha, seluruhnya Makkiyah. Seluruhnya Madaniyah. Suratnya Makkiyah tapi ada yang Madaniyah. Suratnya Madaniyah tapi ada ayat yang Makkiyah. Itu ada seperti itu tadi yang ingin saya sampaikan tadi. Nah ini dasar-dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah gimana? Kalau memang keseluruhan Makkiyah ya berarti Makkiyah. Keseluruhan Madaniyah, Madaniyah. Kalau ada yang Madaniyah sebagian Makkiyah, sebagian gimana? Ya kalau mayoritas Madaniyah maka dinamakan Madaniyah. Mayoritas Makkiyah disebut Makkiyah. Atau kontinuitas, artinya yang kontinu urutannya itu memang Makkiyah. Maka kemudian walaupun ada yang Madaniyah itu disebut surat Makkiyah. Kemudian manfaat. Manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Satu, itu mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Karena pengetahuan mengenai tempat dan waktu turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Ya kan? Ini kapan turunnya, di mana dan lain-lain. Nanti karena yang namanya memaknai atau memahami ayat itu juga diperlukan konteks. Gitu ya. Ini yang selanjutnya meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju Allah. Artinya gaya bahasa Al-Quran itu gaya bahasa Makkiyah dan Madaniyah itu ada perbedaan. Kemudian dakwah, nah ini juga Nabi Muhammad berdakwahnya ketika di Makkah masih sedikit dan seterusnya, itu bagaimana cara dakwahnya dan lain-lain. Sehingga tidak tiba-tiba dakwah kepada orang yang banyak kemudian langsung kisos. Wah, ini kan jadi kurang tepat. Kemudian mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bisa dengan mengetahui Makkiyah Madaniyah.
Kemudian mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi hazanah ilmu Islam. Artinya keindahan bahasa di sini saya katakan tadi ini mana yang makkiyah, mana yang madaniyah. Nah ini ternyata tingkat kesastraannya, kesusastraannya itu tinggi yang makkiyah dibanding madaniyah. Juga membedakan antara nasakh dan mansukh. Nasakh itu yang menghapus hukum. Mansukh itu yang dihapus hukum. Dengan mengetahui makkiyah, ya makkiyah dan madaniyah, ini akan diketahui, oh ini duluan turun. Oleh karena itu ini dihapus oleh ayat yang madaniyah. Begitu seterusnya. Ya, jadi ini untuk makkiyah dan madaniyah mulai dari pengertian, kemudian ada 4 teori tadi, 4 teori, kemudian tanda-tanda makkiyah madaniyah, kemudian macam-macam makkiyah madaniyah. Ini ada makkiyah semuanya, madaniyah semuanya, dan ada makkiyah sebagian madaniyah sebagian makkiyah. Nah, untuk menentukan itu makkiyah atau madaniyah, kalau yang tidak secara keseluruhan ya ada yang mayoritas kebanyakan mana, atau kontinuitas. Yang terakhir manfaat untuk mengetahui makkiyah madaniyah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.